Selamat datang kembali di podcast Biar Lega, podcast di mana gue Gilang Baskara mengeluarkan isi otak gue sebagai stand up comedian, mengeluarkan hal-hal yang meresahkan di otak tapi mungkin belum bisa jadi materi stand up, belum bisa jadi apa gitu, akhirnya jadi akhirnya jadi podcast biar lega diomongin gitu. Sekarang sudah dini hari, masih hari Rabu nih, tanggal 18 Desember. Gue baru saja pulang dari konser mantra-mantranya Kunto Aji, mantra-mantra live plus namanya. Gue ada baru, habis dari dokter gigi tadi sorenya. Ternyata kan gigi gue tuh di geraham tuh ada yang sakit kalau baru sebulanan ini tuh kayak kalau kena tekanan gigit daging gitu kayaknya sakit gitu. Terus gue curiga gusinya, karena gusinya tuh kerasa bengkak, terus kadang kalau gosok gigi berdarah gitu kelihatan kalau ada sesuatu di gusinya. Ternyata benar, tapi semua berawal dari gigi yang bolong. Jadi ternyata geraham paling belakangnya di kiri bawah tuh pas dimasukin apa sih tuh alat yang kayak ujungnya kayak cantolan tuh, kayak huruf alat yang bentuknya kayak huruf C, kayak tanda tanya. Gue kan sambil ngaca juga ngeliat gigi gue. Aduh, sorry giginya, gigi gue terus dilihat ditusuk-tusuk. Ini udah cukup dalam, jadi lubangnya tuh masuk cuk gitu, tusukannya bisa masuk ke dalam lubang di gigi gitu, saking udah lumayan dalam lah, masuk beberapa mili lah kalau gue lihat tuh. Jadi dia bolongnya tapi ya bolong di situ terus ngarah ke geraham depannya, arah bolongannya gitu. Jadi itu yang membuat di antara dua gigi itu jadi ada tempat untuk makanan nyangkut, dan itu yang bikin gusi gue bengkak, itu yang bikin sakit selama ini, ngunyah begitu. Terus ya udah diberesin, ditusuk-tusuk, dibersihin, coplok giginya. Ada kan gigi geraham tuh kayak ada gigi kan kayak ada 4 tonjolan gitu bagian atasnya ya, permukaannya. Salah satu permukaannya copot gitu aja. Jadi emang udah rapuh katanya giginya. Jadi dia bilang bahkan gak diapa-apain, cuma tarik terus plek, copot. Ya ampun, ada-ada aja dah. Jadi sekarang lagi ditambal sementara, tapi dibersihin dulu kan kata dia, dibersihin, dicek apa atau mau. Sebelumnya gue udah pernah nih kayak gini di gigi atasnya, persis atasnya gerahamnya juga udah ditambal berapa tahun lalu. Jadi mungkin mau dibersihkan saluran akar, saluran tadi gue pengen ngomong saluran akar, root canal kalau nggak salah bahasa Inggrisnya itu kan. Kalau ternyata parah mau dibersihin. Terus jadi tadi mau coba bersihin kan sekuatnya ya, sampai dibersihin sekuatnya. Ternyata gue udah keburu ngilu. Jadi akhirnya tadi ditutup pakai tambelan sementara, dikasih obat, ditutup tambelan sementara. Minggu depan situ lagi dicek baru kalau misalnya masih sakit. Jadi nanti dibersihinnya sambil di anestesi biar gue nggak kerasa sakit. Gue inget dulu kayaknya gigi yang atas tuh ini juga yang terjadi. Gigi yang atas tuh di dibersihin saluran akarnya, terus di anestesi dulu kalau nggak salah, seingat gue, biar nggak sakit karena ngilu banget kena air. Ngilu. Akhirnya tadi cuma dibersihin dikit begitu. Jadi minggu depan gue harus ke dokter gigi lagi. Yang dulu yang atas malah, kalau ini kan pas ditusuk-tusuk baru copot tuh giginya, yang udah rapuhnya. Kalau waktu itu, kalau yang gigi geraham atas gue copot sendiri saat gue inget banget lagi makan rendang kalau nggak salah di rumah di Bandung. Lagi makan sesuatu, rendang atau gepuk gitu, terus copot dia karena udah rapuh juga. Aduh, sorry. Ada aja hidup. Tapi emang harus, itulah gunanya. Katanya kan yang baik tuh dicek setiap 6 bulan ya ke dokter gigi, ngecek ya ini kalau ada yang bolong, kalau ada apa.
Tadinya tuh apa namanya kan ada tambelan, gue lupa tadi di tempatnya Kunto di mantra-mantra makan kebab kegigit. Jadi kayaknya ada yang potek kan, terus gue belum sempat ngaca, gue kira copot tambelannya semua karena kerasanya di lidah kayak bolong. Ternyata pas ngaca nggak ada yang tambelan dalamnya masih ada, cuma emang bagian atasnya kecopot, tapi yang penting nggak bolong lah, makanan nggak masuk. Gue sambil makan ya, makan otak-otak. Ngapain sih lu pada masih dengerin orang minum, orang makan? Sorry ya. Ini otak-otak, bukan otak-otak yang beli buku terus digoreng ya. Otak-otak yang dari daun, tau gak? Otak-otak yang daun nih. Paling males tuh ngupasin, apalagi kalau udah kan dibakar tuh ya, kan ada bagian-bagian yang gosong. Motekin ngupas otak-otak keluar dari daunnya, kadang-kadang suka ada bagian-bagian hitam-hitam gosong yang nempel di otak-otaknya ya enggak? Ini kedua nomor 1 kayaknya paling susah. Kedua tuh yang males tuh nyopotin kertas di bawah bakpao. Itu juga kertasnya suka nempel-nempel kan di bakpaonya ya. Tapi itu kayaknya biasanya agak lebih gampang sih dibanding nyopotin yang hitam-hitam dari otak-otak. Apalagi nih otak-otak yang ini tadi nih karena udah dari kulkas kali ya. Jadi ini banyak banget yang nempel-nempel nih hitam-hitamnya. Daun-daun gak apa-apa gak sih makan? Kan makan daun ya gak apa-apa lah. Tapi daun gosong. Ya semoga saya baik-baik aja. Kan? Baru dibilang baik-baik aja ada yang kekunyah nih kerasnya. Ini kita jadi ASMR aja gimana? Jadi gua makan tapi ASMR tapi audio doang. Ya. Jadi gua makan, kalian denger gua ngunyah aja. Gimana? Nih ya, gua makan otak-otak nih ya, guys. Kalau ASMR tuh naruh mic-nya di mana sih? Tenggorokan ya? Kayak di kerongkongan ya? Depan kerongkongan apa di mulut sih? Tadi gue coba di depan kerongkongan kayak nggak kedengeran suara apa-apa deh. Ini gue taruh depan kerongkongan ya. Nah, ngomongin apa ya? Kemarin habis Stand Up Indo Award, hari Sabtu kemarin tanggal 14. Seru banget asli, gue seneng banget. Di Stand Up Indo Award kumpul, pokoknya momen dimana kumpul sama anak-anak komik itu selalu menyenangkan. Kayak misalnya di acara kayak kemarin Jambore Stand Up yang di Malang, atau Stand Up Fest, atau event-event gede yang ngumpulin banyak komik, terus kita ngumpul, kita ngobrol, itu selalu menyenangkan. Kemarin apalagi kami kan ada beberapa yang disuruh maju untuk baca nominasi. Padahal kan baca nominasi kan harusnya nggak harus lucu ya. Cuma emang tai aja, anak-anak tuh jadi beban tuh nggak. Baca nominasi aja beban loh. Nggak lucu tuh beban. Hostnya kan si Abdur sama Ari Kriting. Mereka aja beban loh kalau nggak lucu. Kalau ngejok terus nggak kena tuh kayak aduh anjing. Sampai mereka bilang, kalian bisa nggak sih nikmatin sebagai penonton aja, jangan otaknya sebagai komik yang jangan otaknya jadi otak komik yang ngebayangin habis ini punchline-nya kemana nih, Emang susah sih. Kalau kerjaannya stand up juga gitu kayak gue misalkan udah bertahun-tahun stand up, terus nonton stand up juga tuh susah untuk full memposisikan gue sebagai penonton gitu. Gue selalu mikir ini gue nonton aja, gue pengen nikmatin. Misalnya gue nonton show-nya siapa atau nonton siapa lagi tampil gitu, gue selalu mikir pokoknya nih gue nikmatin dia sebagai dia aja gitu, sebagai penonton. Gue nonton aja gitu, tapi pasti otak tuh kayak ini punchline-nya kemana nih ya, ini setup gini dibawa kemana ya, ini
ini kemana nih ya, ini wah ini callback ini. Itu sebenarnya tuh kan gue selalu bilang tuh penyakit komik baru biasanya. Penyakit komik baru tuh kalau nonton yang lain stand up tuh mikirin teknik. Gue dulu mengalami fase itu, terus sekarang udah lumayan bisa menikmati kalau orang tampil, tapi tetap aja kadang-kadang kayak kagum dengan callbacknya, kagum dengan anjing kok sini ya, oh anjing kok premis bahas A bisa diarahinnya ke sini ya, kok bisa ke sini ya, kayak gitu. Mungkin sama kali ya kalau musisi nonton musisi lainnya gitu, mungkin dia ya mungkin menikmati lagu tapi mungkin dia juga mikirin teknisnya, kayak ini mic-nya ini dapat sound gitar gitu gimana caranya ya, kok suaranya bisa melengking gitu ya, atau mungkin musisi mengalami hal yang sama sih kalau nonton acara musik juga gitu. Ya nggak sih? Nggak ya? Itu jadi nonton anak-anak lain pada stand up tuh jadi setengah otak nih nikmatin jokesnya, nikmatin penampilan, setengah lagi mikirin teknisnya, mikirin cara materinya, kayak kok bisa kayak gitu ya, kok bisa kayak gitu. Nggak enak sih. Gue pengen nonton stand up tuh murni gue pengen nikmatin stand upnya aja gitu. Susah bro. Nah tapi kemarin menyenangkan banget sih stand up Indo Award. Terima kasih Bapak Presiden yang baru Ajis 2000 yang telah membuat acara kayak gitu, mengumpulkan anak-anak. Udah makan tidak boleh bersuara tuh, nggak boleh sambil ngobrol. Boleh sih, nggak tahu sih. Pokoknya gue seneng banget stand up Indo Award. Gue seneng banget sama anak-anak, gue seneng banget ngumpul sama mereka itu lucu-lucu banget teman-teman gue dah. Asli, yang tampil di depan lucu, yang baca nominasi lucu, yang nyeletuk dari bangku penonton lucu. Seneng gue kenal sama orang-orang lucu kayak gitu. Lucu-lucu banget mereka. Di pergaulan tuh kan ya ibaratnya itu kan cuma acara seru-seruan tapi tetap ngelucu gitu. Keren sekali, gue salut kepada mereka-mereka yang bisa melucu-melucu. Terus apalagi ya yang menarik ya, Frozen 2 udah nonton belum? Lebih nempel yang pertama ya. Yang pertama tuh lagunya lebih nyangkut, ceritanya lebih simpel. Ini ceritanya lebih rumit sih. Kayaknya kalau nggak salah kan dia ingin, itu kan Frozen pertama tuh berapa tahun lalu ya. Jadi dia katanya ingin, kalau nggak salah ya, biar penontonnya kan udah tumbuh tuh yang dulu masih kecil. Jadi bisa lebih, maka ceritanya juga dibikin lebih kompleks karena penontonnya jadi lebih dewasa. Lupa gue bilang udah ya nggak mau makan, ini malah gue makan lagi. Gitu. Terus animasi jelas kelihatan Disney animasinya, Pixar. Disney apa Pixar? Animasi lebih bagus banget. Dan yang belum nonton Frozen 2 atau yang udah nonton pasti setuju kalau Elsa cakep banget di Frozen 2 ya. Elsa tuh bener-bener cakep aja gitu. Sebagai wanita cakep gitu. Naksir gue. Sekarang gue tahu nih rasanya wibu-wibu yang naksir sama tokoh anime, tau gak lo? Ada bahkan kan di Jepang apa di mana tuh yang nikahin tokoh anime, nikahin hologram, nikahin apa. Sekarang gue ngerti rasanya pas ngeliat Elsa di Frozen 2. Naksir gue ngeliat Elsa. Cakep loh Elsa loh. Asli lebih apalagi kan makin nyata animasinya gitu kan. Terus detail rambutnya tuh mantep banget. Jadi emang cakep aja Elsa sebagai orang gitu. Cocok kayaknya gue ngobrol sama dia deh. Kalau jalan sama dia cocok kayaknya deh. Ngobrol kayaknya nyambung gue sama Elsa. Apa ya? Gue pengen ngomongin apa ya? Konsernya kali ya. Lagu-lagunya ya lagu-lagu mantra-mantra. Gue cukup dengerin mantra-mantra soalnya. Dari awal yang gue dengerin favorit tuh Pilu Membiru. Sebenarnya yang episode Pilu Membiru, apa sih? Pilu Membiru. Kok gue bikin judul episode lupa sendiri ya. Yang episode Pilu Membiru juga bahas soal Pilu Membiru ya. Tapi nggak apa-apa lah bahas lagi. Udah nggak apa-apa, gue sambil makan ya lapar. Dari awal gue denger mantra-mantra tuh suka Pilu Membiru.
Cuma tadi pas di konser kan Rehat ditaruh terakhir ya. Pilu Membiru kedua terakhir bukannya. Tapi yang lebih mengena di hati menurut gua tadi di konser pas Rehat sih. Nggak tahu sih yang Pilu Membiru oke lah tetap, tapi mungkin karena gua udah kena dari sebelumnya, sebelum konser ya, maksudnya gue dari awal emang paling seneng di album itu Pilu Membiru. Terus udah kena suka di lagu itu, terus udah kena pas video klip, udah mengena di situ. Jadi pas nonton di konser malah nggak segitunya gue. Kalau tadi malah yang lebih kena menurut gue Rehat tadi paling, yang dicari hilang, yang biarkanlah semesta bekerja, itu malah lebih menusuk gitu lagunya. Entah kenapa seperti itu tadi. Terus keren sih visual belakangnya tuh. Sorry. Oh miring mic-nya. Oh ya. Visual belakangnya tuh juga oke banget. Visual tiap lagunya oke. Mungkin karena posisi gue kan gue di festival ya. Festival di kiri belakang. Nggak di tengah gitu. Mungkin karena gue nggak di terlalu tengah kali ya. Mungkin karena gue tidak di tengah dan tidak di depan, tidak agak depan, nggak tahu deh. Karena kayaknya kalau gue perhatiin speakernya di depan doang gitu. Jadi suaranya agak bergema jadi agak kurang bersih sedikit suaranya. Tapi bukan suatu hal yang masalah besar sih, gue tetap menikmati musiknya. Aransemen gak banyak berubah sih dibanding lagu-lagu aslinya, baik dari album yang pertama ataupun album yang mantra-mantra. Album pertama gue ada satu lagu yang gue nggak tahu kayaknya deh. Pokoknya dari keseluruhan konser ada satu lagu doang yang gue nggak tahu dari album pertama. Gue lupa yang apa sih, ada yang bergerak itu gue lupa judulnya. Lupa, gue nggak tahu tuh lagunya. Yang lain yang album pertama yang paling gue suka by the way lagu Amatiran. Dan dibawain tadi oke sekali. Terus ya secara musik, wah gue sok ngerti banget secara musik oke. Nah ini nih, gue mau nikmatin aja. Kalau musik gue masih bisa nikmatin aja nih. Karena gue bukan musisi, gue hanya mengapresiasi musik-musik. Kayak Kunto Aji tuh cakep banget. Keren sih menurut gue. Untuk konser seorang Kunto Aji 200.000, paling mahal kan festival 250, gue festival Tribun 200.000 kemurahan menurut gue. Makanya cepet sold out. Untuk Kunto Aji kemurahan segitu tuh 200.000. Si Awe kan gue sama Awe tadi, Awe juga cerita dulu yang waktu konser peluncuran Sinestesianya Efek Rumah Kaca di Teater Jakarta, tempat gue spesial dulu, dimana tempatnya bagus sekali. Dia juga jual tiket 200.000, sempat sold out gitu. Kurang, harusnya nama-nama sebesar mereka tuh bisa lebih mahal lagi gitu. Tapi nggak tahu lah, mungkin ada alasan-alasan di balik itu ya nggak sih. Gue hanya sebagai sisi penonton dan performer juga gitu. Kayaknya sayang gitu. Nggak tahu lah. Ya mungkin sudah cukup segitu harganya untuk balik modal atau untuk segala macamnya gue nggak tahu. Cuman gue merasa kemurahan aja gitu untuk penampilan sebagus itu tadi, untuk nama Kunto Aji, karya-karya lagu-lagu yang oke-oke itu sayang segitu gitu. Kalau harga tiketnya lebih pun gue masih mau nonton gitu, masih mau beli untuk nonton Mas Kunto Aji. Keren banget. Siapa tahu ini kan permulaan, kalau nggak salah ini konser tunggal pertama beliau kayaknya ya. Siapa tahu ini memang cuma harganya nggak terlalu mahal, mungkin karena permulaan aja kali ya, untuk bikin konser yang lebih besar. Wah. Atau tour mungkin. Siapa tahu. Terus itu kan di lokasi di Hall Basket Senayan ya. Hall Basket Senayan mengingatkan gue pas datang ke Stand Up Fest 2013. Stand Up Fest pertama kali ada. Bagi penonton stand up baru gitu ya, belum tahu, Stand Up Fest tuh acara tahunan dari 2013 sampai terakhir 2015. 3 tahun aja sih. Itu dimana pertama kalinya acara besar festival gitu, puluhan komik dalam satu panggung.
2 panggung sih sebenarnya, ada panggung dalam sama panggung luar. Maksudnya pertama kalinya ada acara nggak cuma sehari. Ya bentuknya festival aja gitu, banyak komik-komik tuh namanya Stand Up Fest dulu. Pernah pertama kali 2013 tuh di Hall Basket Senayan nih, tempatnya Kunto Aji tadi. Itunya 2014 sama 2015 tuh di tenis indoor Senayan. Kalau nggak salah semuanya 2 hari deh. Stand Up Fest dari yang awal sampai yang ketiga tuh 2 hari semua. Tapi karena gue kayaknya gue terakhir ke Hall Basket Senayan itu pas Stand Up Fest. Berarti udah 6 tahun lalu. Kayaknya ya, nggak pernah ke situ lagi. Dan paling nggak setelah direnov buat Asian Games gue nggak pernah ke situ lagi gitu. Dan beda banget gitu. Gue kan sama Awe tadi ya berdua sambil ngomongin, gue kayak, ini kemarin kita Stand Up Fest di sini dulu ya, ini gimana ya bentuknya? Gue udah nggak ngebayangin lagi bentuk hall basket dulu gitu. Depannya beda, depannya tuh ada tempat-tempat makan permanen. Jadi di luar tempat makan karena acara konser, emang depannya ada tempat makan permanen. Nama tempatnya tau nggak apa? Halal Park. Halal Park, Taman Halal. Ih, bagus sekali, ada Taman Halal di Senayan. Wow. Tapi gue tidak melihat booth-boothnya tuh ada logo-logo MUI. Kalau makanan yang dijual sudah pada halal, tapi mungkin sudah divalidasi halal dari nama tamannya, Halal Park. Ya nggak? Jadi terjamin halal yang ada di situ. Tapi bagus ya, itu kayaknya kan buka terus ya, bukan hanya saat ada konser. Bagus, boothnya kaca-kaca gitu, kayak bukan ruko sih, apa sebutannya, kayak booth aja kali, kaca-kaca. Ada yang jualan baju juga, jadi nggak semua makanan tuh Halal Park. Ada yang jual baju, gue lihat ada butik-butik ya, tapi nggak buka kayaknya tadi sih. Tadi gue makan di situ, makan kebab, beli di salah satu tenan di Halal Park. Jadi kebab yang gue makan itu pasti halal dong, karena di Halal Park gitu. Nggak tahu sih kenapa mesti dinamain Halal Park ya. Gue agak gimana gitu dengar namanya. Terus ya makan di situ, terus itu udah beda banget, dulu kan nggak ada tuh Halal Park itu. Terus ada gedung lagi, isinya toilet bawahnya. Cuma nggak tahu ya di atasnya tuh apa. Soalnya gedungnya agak gede, bangunan lah, bukan gedung, ada bangunan sebelah tenis indoor apa, hall basket. Sebelahnya ada bangunan, terus dalamnya di situ toilet kalau yang di luar. Kayak di dalam hall basket ada toilet lagi sih. Soalnya ingat gue bangunan itu dulu kayaknya nggak ada di Stand Up Fest. Dan gue tadi kan ke toilet, sempat ke situ lihat toilet ceweknya ngantri banget. Harusnya ya, toilet harusnya tuh dimanapun ya, kayaknya ukuran toilet cowok dan cewek harusnya lebih besar toilet cowok deh. Toilet cewek kan karena toilet cowok kan lebih hemat tempat soalnya kan, karena tidak semua bilik tapi ada urinoir apa sih ya, itulah namanya ya, urinal. Karena tidak semua bilik ada bisa urinal kan lebih hemat tempat. Sementara kalau toilet cewek kan harus bilik-bilik, ya nggak? Jadi misalnya di cowok ada 5 bilik dan 5 urinal, alias bisa 10 orang. Di cewek mungkin karena luas ruangannya sama yang cowok biasanya ya toilet, mungkin hanya 5 bilik, alias juga cuma muat 5 orang. Akhirnya tadi kan gue ke toilet kan, masuk yang cewek ngantri banget panjang, yang cewek tuh sampai keluar. Pas gue ke toilet cowok emang sempit toiletnya, cuma 1 bilik yang cowok ya. Yang cowok cuma 1 bilik dan 2 urinoir sama 2 wastafel. Gue kebayang kalau ruangan yang cewek segitu juga, berarti yang cewek terdiri hanya dari 2 bilik. Hanya dari 2 bilik dan 2 wastafel gitu, sempit. Pantesan antri. Kalau ada yang boker gimana? Lama pasti kan. Gak semua orang ke toilet kencing. Wah kacau sih. Terus lantainya kotor banget toilet GBK. Toilet itu lantainya coklat, kayak emang bekas sepatu kena tanah. Kayak lantai basah kena sepatu tanah tuh, gak kotor gitu. Dan kotornya mending kalau kotor, ini kotor dan agak menggenang.
Dan gue heran gedung segede gitu, ada bangunan sebesar itu kok toiletnya kecil banget dan kotor. Gue inget kan di GBK juga, kalau yang tahu tuh kan ada gedung parkir baru tuh yang deket-deket JCC. Deket JCC tuh ada gedung parkir kan, ada 3 lantai kalau nggak salah, yang bayarnya semua kan pakai e-money. Gedung parkirnya, gue juga pernah ke toilet di gedung parkir yang baru itu tuh, yang baru karena baru ada pas Asian Game. Gedung parkirnya, toilet di gedung parkir itu gue inget banget, besar toiletnya, lumayan gede lah, nggak sekecil kalau yang tadi tuh, kecil banget, gede tapi sama kotor tanah bawahnya, kotor tanah banget bawahnya. Udah gitu tadi wastafelnya juga airnya menggenang di wastafel, jadi cuci tangan airnya bawahnya menggenang gitu, kayak disumpel, kayak pengen ngisi bathtub. Kacau sih. Ini kayak gedung, tau kan lu, kayak proyek yang penting jadi bagus, kelihatan dari luar gitu, berfungsi oke, nggak tahu ke depannya perawatannya gimana gitu loh. Itu kan area GBK kan dibagusin besar-besaran saat Asian Game kan. Seberang GBK-nya tuh, seberang hall basket tempat konser tadi itu kan ada Hotel Mulia. Hotel Mulia tuh sebelahnya ada GBK Arena namanya, gedung tinggi. Gue 2 kali main badminton di situ. Kemarin main badminton yang street badminton stand up Indo. By the way, gue peringkat 4 sama Awe. Berarti gue peringkat 4 se stand up Indo, gokil gak? Kalah sama ada anak Depok 2, kalah sama mereka, dan mereka yang juara 1. Jadi gue dikalahkan oleh juara 1. Nggak apa-apa lah, gue peringkat 4 nggak dapet medali. Gue main kemarin di situ di GBK Arena, sama sebelumnya gue juga udah pernah nyewa lapangan di situ sama teman-teman gue. Dan bagus, lapangannya bagus, ber-AC, dingin, cuma kelihatan banget itu gedung GBK Arena. Kata temen gue itu kan ada sekitar 5 lantai kalau nggak salah. Tiap lantai itu kata temen gue tuh isinya emang lapangan-lapangan, ada lapangan basket, ada bisa buat futsal kalau nggak salah. Nah yang gue lantai 2 tuh buat badminton. Ya kayak persis gedung baru yang habis jadi udah gitu, tidak jadi tapi tidak disempurnakan. Tau gak sih, lu kebayang gak sih bangunan-bangunan kayak gitu, yang ini kan juga dibangun saat Asian Game kan. Bangunannya bagus, lapangan badmintonnya bagus, dingin AC-nya, tapi kayak tidak sempurna gitu. Lantai bawahnya gelap, lantai 1. Terus di dekat lift kan biasanya ada tanda kayak kita di lantai berapa sekarang. Nah, ini misalnya di temboknya ada 1 gitu. Kalau ini di tiap temboknya cuma kayak gue kan parkir di basement, cuma ditulis kayak kertas warna merah di print gitu, ditempel semi basement, jadi ngasih tahu ini nih lantai semi basement nih gitu. Di dalam juga di liftnya nggak ada petunjuk, misalnya lantai 1 tuh lapangan badminton, lantai 2 apa misalkan kayak gitu. Tidak ada. Kamar mandinya anak bisa mandi di situ, ada showernya, cuma apa ya, kayak kurang gimana gitu, lu harus ngerasain sendiri dah. Kayak showernya tuh kayak yang penting ada shower ya, oke gitu, kayak nggak dicek lagi gitu. Sekatnya, terus bawahnya kayak kurang apa sih, bisa kalau kamar mandi kan suka ada agak menjorok ke bawah gitu, biar air nggak keluar gitu. Kalau ini rata banget sama lantai luarnya, kayak kurang dilengkapin, kurang sempurna sedikit aja. Ini gedung baru, gedung bagus, tapi yang penting jadi aja kayaknya mah gitu kelihatannya. Gitu sih. Sayang gitu GBK yang baru, yang bagus. Secara fisik dari luar udah keren, karena buat Asian Game, dan itu kan pasti pemugarannya kan bermiliar-miliar pasti, cuma kan sayang harusnya bisa lebih bagus gitu. Kayak hall basket tadi kan juga udah bagus, toiletnya masa begitu kecil di luarnya ya. Gue gak ngeliat toilet di dalam gedung hall basketnya, cuman toilet luarnya tuh kecil sekali, kecil dan kotor. Dan
ya itu wastafelnya berair apa menggenang. Urinoira juga menggenang, hampir menggenang tuh, tapi ternyata masuk airnya, cuma lama. Kayak gitu. Cuma karena satu yang udah hilang sebenarnya yang dari GBK adalah parkir liar. Kalau dulu kalau lu waktu masih parkir biasa nih belum dirapiin kayak sekarang, belum pakai e-money dan lain-lain, lu masuk pintu 1 tuh udah bayar parkir tuh. Kalau sekarang kan enggak, lu udah ngambil tiket tuh, ntar lu ke dalam nyari parkiran deket JCC, misalnya mau ke JCC nih, nah itu ada tukang parkir lagi tuh, ada tukang parkir, lu parkir ngasih duit lagi ke mereka, ceban atau goceng. Sebenarnya nggak harus sih, cuma disamperin apa kalau mau lu malas ribut lah. Gitu tuh dulu GBK. Sekarang sejauh ini ya setelah GBK direnov pas Asian Games, pasca Asian Games setelah gue ke GBK lagi ke beberapa kali lah pasca Asian Games gue udah ke GBK, baik bawa mobil maupun naik kendaraan umum. Yang bawa mobil ya terutama ya, nggak ada lagi yang bayar liar sih. Gue berapa kali pernah parkir di gedung parkirnya, terus parkir yang di luarnya tuh yang deket pohon-pohon juga aman, nggak ada preman yang mintain duit lagi gitu. Kalau tadi gue naik MRT lebih asik lagi. Soalnya kan biasanya bubaran konser, bubaran event apa tuh kan pasti kalau bawa mobil tuh macet keluarnya kan. Apalagi kalau parkir deket situ. Tapi gue alhamdulillah lancar karena jalan kaki naik MRT. Walaupun jalannya agak lumayan sih dari Hall Basket ke MRT. Gue jalan ke MRT Senayan. Ya 15-20 menit lah jalan kaki lah. Tapi paling nggak kena, nggak harus bawa mobil kena bubaran orang rame-rame. Gitu sih. Gue ngebayangin itu pas nonton. Suara apa sih itu? Dengar suara kresek. Apa di headphone gue doang? Gue ngebayangin pas nonton Guns N' Roses waktu itu di GBK. Itu GBK-nya udah jadi baru juga kalau nggak salah, kan udah bagus. Itu kapan ya Guns N' Roses ya? Lupa. Tapi waktu itu MRT belum jadi. Jadi gue waktu itu parkir di STC Senayan kan, jalan kaki. Terus rombongan orang jalan kaki kan, gue ngebayangin anjing nih kayak di luar negeri nih, pulang jalan kaki terus naik MRT nanti pulangnya. Sekarang gue sudah mengalami pulang konser, rame-rame rombongan jalan lewat MRT. Naik MRT. Pas balik naik MRT juga masih rame jam segitu tadi. Jam berapa gue naik ya? 10:30-an. Masih cukup rame. Mantep dah. Intinya ini gue ngomongin apa sebenarnya? Gue apa nih mau ngasih judulnya? Bodoh lah. Intinya mantra-mantra live plus sangat keren, memuaskan. Lebih dari 250.000 yang gue bayar karena memang keren. Acara penutup tahun yang oke lah. Di akhir tahun ini gue mendapat suguhan audio visual yang mantap gitu. Mantap lah. Selamat Ji. Janganlah so akrab. Selamat Mas Kunto Haji. Terima kasih atas tiketnya, karena gue so akrab waktu itu gue chat. Karena waktu itu kehabisan tiket, ternyata di bookingin walaupun kami tidak mengenal secara personal, hanya kenal dari sosial media, belum pernah ketemu. Terima kasih sudah membookingkan saya 2 tiket, jadi saya dan Awe bisa nonton. Terima kasih atas suguhan yang oke, mantap. Udah ya, mari kita membaca email. Alright. Gue cuma marah-marah soal GBK doang isinya ya. Ya udahlah. Email. Ada lumayan banyak nih. Wow. Baru email pertama yang kubuka panjang, lumayan panjang tapi rapih tulisannya, jadi enak kayaknya dibaca.
Halo Bang Gilbas, nama gue Nisa. Sebelumnya thanks ya udah bacain email gue pendengar setiap podcast biar leganya Bang Gilbas. Kadang suka ketawa sendiri sama argumen lu dan keresahan tiap orang-orang yang email ke lu Bang. Ada yang aneh juga ada yang lucu. Mungkin keresahan gue sendiri pun bisa dibilang aneh. Gue mau tanya Bang, apa yang membuat kita bertanya dengan kata kenapa? Kenapanya di bold dan dikasih tanda petik. Karena menurut gue kata kenapa di bold lagi, itu cuma bentuk kepo orang-orang kepada kita, bukan bentuk respect yang sebenarnya. Contoh kasus. 3 bulan sebelum gue kerja di kantor konsultan pajak, dan itu adalah masa probation atau kontrak. H-4 sebelum masa kontrak gue habis, gue belum dikasih kejelasan perihal status kontrak gue. Dan disitu gue memutuskan untuk nggak lanjut di kantor tersebut. Sampai pada H-1 masa kontrak gue habis, teman kantor gue baru tahu dan dia kaget dengan mempertanyakan dengan kata kenapa. Dan jawaban yang harus dia dengar dari gue tuh harus yang bikin dia puas dalam artian kepo maksimal. Padahal itu kan hak kita Bang mau jawab apa aja. Yang pengen gue tanyain Bang, apakah nih ini yang pengen gue tanyain Bang, nah ini pertanyaannya nih di bold semua. Apakah setiap keputusan itu harus beralasan? Dan bagaimana cara kita menyikapi orang yang awalnya biasa aja atau cuek sama kita, tapi tiba-tiba setelah ada suatu hal baru jadi respect mendadak? Dan gimana cara kita menyikapi orang yang awalnya biasa aja atau cuek sama kita, tapi tiba-tiba setelah ada suatu jadi respect mendadak? Oh, ya. Menurut gue orang mau nanya kenapa emang kepo sih. Selalu yang gue, kayak gue juga pernah beberapa kali bilang di sini. Ada quotes itu kan yang lu tidak perlu menjelaskan diri lu ke orang-orang. Karena because who mind don't matter and because who matter don't mind and who mind don't matter. Gitu gak sih? Karena lu tidak perlu, you don't have to explain yourself because those who mind don't matter and those who matter don't mind. Nah itu tuh artiin sendiri. Gue susah mengartikan dalam bahasa Indonesia tuh gimana gitu. Pokoknya intinya lu gak perlu jelasin diri lu ke orang lain gitu. Kalau lu males kenapa gak lanjut di kantor, bilang aja. Kalau lu malas untuk menjelaskan yang sebenarnya, pasti kan sebenarnya kan karena status kontrak, karena ini. Cuman kan nggak mungkin lu jelasin itu ke tiap orang, apalagi orang yang nggak begitu kenal. Ya, jadi mendingan lu jawab sekenanya aja, yang penting cepet gitu. Pasti kan lu pengennya cerita yang detail kan ke temen atau ke orang yang benar-benar emang lu pengen cerita, ya nggak sih? Kalau yang nggak penting gini kayak udahlah. Gitu aja menurut gua, ya lu jawabnya biasa aja gitu, kayak setiap keputusan ya emang keputusan tentu harus beralasan sih. Ya gak? Masa mengambil keputusan gak beralasan? Lu ngapain makan mie instan malam-malam? Ya karena lapar, karena enak. Itu kan alasan. Gak apa-apa udah. Ya maksudnya untuk orang-orang kayak gitu udahlah jawab. Gak usah detail-detail gitu, gak penting juga gitu. Dia gak akan selewat juga, gak penting bagi mereka. Kecuali emang lu curhat emang ke temen lu yang pasti dengerin gitu baru. Mohon maaf Bang, email gue kepanjangan. BTW kita pernah ketemu di gedung pertunjukan Bulungan waktu acara Stand Up Night Blue Night. Oh gitu ya. Dan waktu itu gue bukannya minta foto sama komika yang stand up, tapi malah minta foto sama lu Bang. Semoga lu inget, tapi kalau gak inget juga gak apa-apa Bang. Emang gak inget sih. Thanks Bang Gilbas, salam Boris Bokir. Maksudnya salamin buat Boris atau salam boring Bokir, salah tulis. Itulah. Ngomong-ngomong konsultan pajak kamu, saya juga ini adalah masa-masa termalas sebagai freelancer, karena kan stand up comedian hitungannya freelance ya gak? Karena masa-masa mengumpulkan potongan-potongan pajak dari kerjaan-kerjaan yang sudah saya lalui selama setahun ini. Males sekali ngumpulin potongan-potongannya itu. Udah harus ngumpulin, belum dimasuk-masukin satu-satu lagi. Dan karena gue pekerja lepas, hitungannya beda lah masukinnya kayak pekerja kantoran terus ribet. Tapi gue lagi ngumpulin. Subjeknya BRI. Yang tadi subjeknya apa ya? Oh kenapa? Ini subjeknya BRI Pakai Hati web series. Kenapa subjeknya itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Agil Bas. Waalaikumsalam. Saya mau ngucapin terima kasih karena di web series BRI Pakai Hati akhirnya saya tahu bahwa emang bank itu penampungan terakhir bagi semua jurusan. Mau dari jurusan apapun pasti keterima di bank. Hahaha. Gue juga teknik tapi nyemplung jadi PNIs. Oh PNS maksudnya. Mantap pilah. Pada akhirnya, karena intinya pada akhirnya manusia harus hidup sih. Manusia harus hidup, manusia harus bekerja, harus menghasilkan, harus
mengekspresikan dirinya gitu, harus dikeluarin nih yang ada di diri, entah dalam bentuk kerjaan, entah dalam bentuk berkarya gitu. Kerjaan lu juga karya lu gitu, karya lu juga kerjaan lu, sama aja gitu. Iya, ini tuh dari mindset zaman dulu banget ya, orangnya pengennya pengennya masuk SMA IPA kalau zaman gue ya. Pengennya masuknya IPA tapi pengennya kerja di bank, atau pengen masuk IPA tapi pengennya kuliah ekonomi. Aneh-aneh lah orang-orang. Semuanya demi gengsi. Mau nanya biar lega. Assalamualaikum Bang Ibas. Waalaikumsalam. Kapan bikin spesial lagi? Pengennya 2020, pengen ya, tapi nggak tahu lah kalau ada materinya. Atau ada rencana, jangan dalam kurung, jangan cuma rencana. Spesial boring bokir, pengen juga tur sama UU sama Boris. Doain aja lah semualah, orang-orang kami ini banyak wacana emang. Jadiin aja Bang, udah siap buang uang. Jangan dibuang uangnya, buat kami aja. Kalau dibuang tempat sampah dong. Terima kasih udah dibacain. Dalam kurung, kalau beneran dibacain fix malamnya gue mimpiin lo lagi. Dah, apaan sih? Gara-gara lo balas komen gue di IG, malamnya gue mimpiin lo dong Bang, receh banget ya. Ups, maaf. Sehat dan bahagia selalu Bang. Kalau butuh apoteker untuk konsultasi, aku buka praktek. Butuh apoteker untuk konsultasi. Konsultasi apa gue? Obat gitu maksudnya. Apa konsultasi kalau mau bikin apotek? Nggak tahu lah. Uangku masalahku. Wah, nama apa namanya? Subjek emailnya itu, uangku masalahku. Halo Bang Gilbas, aku Ruli. Aku mau tahu nih pendapat Abang tentang problem yang aku dapetin, dan kalau bisa dikasih saran. Kalau nggak bisa juga nggak apa-apa, yang penting udah cerita biar lega aja. Nah, aku menggeluti bidang seni udah 9 tahun. Aku juga nggak mau dibilang pro karena aku belum ada apa-apanya. Prinsipku tetap rendah hati. Bagus. Sering dapat job dari IO yang sama, akan tapi budget yang ditawarkan segitu terus, nggak ada peningkatan. Utang aja nggak kebayar kalau segitu. Gue I feel you bro. Emang IO tuh emang suka, budgetnya suka digitu-gituin. Jadi apakah aku harus jual mahal dengan tawaran itu? Karena jujur dengan budget segitu, bukan bikin semangat malah tambah males. Nggak ada sesuatu yang menggiurkan, atau IO tersebut memang mandang aku dengan patokan budget yang segitu ya. Padahal apa yang aku buat sangat beresiko, bisa dibilang ekstrim. Kalau sampai aku cedera, mungkin budget itu nggak bisa menutupi. Lu kerjanya apaan emang? Makasih Bang Gilbas, aku nggak perlu nyemangatin abang karena uang abang udah banyak. Hahaha, amin, uang gue banyak. Biar lebih banyak bisa memberi kepada orang lain. Wah. Lu kerjaannya apa emang? Di seni udah 9 tahun terus ekstrim. Parkur lu ya? Gue tebak lu parkur, atau sulap, atau tong setan. Dugaan gue itu tuh. Atau lu BMX, flatland, atau apa gitu. Mungkin ya. Gue nggak tahu nih, gue sotoy aja ya. Mungkin karena kerjaan kayak kita ini kan tidak ada bosnya, tidak ada naik pangkat ya nggak, tidak ada naik pangkat lah, naik gaji, naik fee kita naik, itu kan kita yang menentukan sendiri. Jadi mungkin sebagai pekerja seni tidak meningkatkan diri kita juga mungkin. Kalau di stand up gitu, misalkan gue bikin spesial, atau kalau di penyanyi bikin album baru gitu. Misalnya IO nawarin penyanyi yang udah bertahun-tahun albumnya cuma satu terus lu nggak ada yang spesial lagi, ngapain gue naikin harga lu, orang album lu gitu-gitu aja, lagu lu gitu-gitu aja, mungkin gitu. Kalau ada album baru terus dia banyak job, pasti kan wah IO juga anjing nih, dia album barunya baru meledak nih, lu jual mahal juga IO mungkin bisa maklum, mungkin gitu kali. Mungkin lu nggak ada sesuatu yang naik level, mungkin kali ya. Kalau lu merasa lu pantas dia hargain lebih mahal, menurut gue jual mahal tuh nggak apa-apa tau, untuk menjaga rate lu biar nggak turun lagi harga lu. Sotoy gue tapi yang penting lega kan. Haha. Jangan dibacain nama emailnya. Oke. Halo Bang, salam kenal aja nih. Saya dari pendengar baru podcast biar lega. Saya baru dengar podcast episode 31 marah. Lucu banget denger Bang Gilbas ngomentarin orang-orang di internet yang suka marah dengan marah-marah. Soal Bang Gilbas yang bilang merasa lebih baik, saya setuju banget, gitu aja sih biar lega. Oke, terima kasih kamu yang tidak mau saya bacain emailnya. Subjeknya baru tahu Gilang Baskara. Apaan sih? Assalamualaikum Bang Gilang. Waalaikumsalam. Jujur aku nggak tahu kamu siapa awalnya. Aku juga nggak tahu kamu siapa. Tapi aku lihat kamu di YouTube Bang Uus dan lucu banget, ganteng, dan menurutku kamu kayaknya punya kepribadian yang baik juga. Inilah sotoynya netizen kepada orang yang hanya ditonton di layar kaca atau di YouTube atau dimanapun yang tidak kenal secara langsung. Kita kan suka sotoy kan sama ada artis cerai, kita langsung tahu kayaknya yang baik yang suaminya deh, yang istrinya tuh yang jahat, pasti dia penyebab perceraian. Atau lo ngelihat apa gitu artis public figure siapa tuh langsung ini dia kayaknya orangnya jahat deh, dia kayaknya orang baik deh. Kamu so tahu kalau kepribadian saya baik. Saya
Saya tidak tahu juga saya gimana sih. Nah, dari mulai situ aku cari-cari semua tentang Bang Gilang yang ternyata kamu komika juga. Jadi kamu lihat aku di YouTube Uus tapi kamu tidak tahu aku tuh siapa gitu ya. Aku hanya teman Uus biasa kok. Ternyata punya podcast juga, ampun seneng banget rasanya. Haha, pokoknya makasih udah menghibur. Semoga kapan-kapan aku bisa lihat show kamu ya Bang. Sukses terus Bang Gilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dia ngasih emoticon love warna biru muda. Show kamu di mana? Kamu kotanya di mana? Siapa tahu aku ada show dekat-dekat situ. Yang subjeknya first impression. Halo Bang Gilbas, namaku Rizal. Gue mau mencurahkan soal pertama kali lihat show off air. Sebenarnya bukan pertama kali sih Bang, kedua kali lihat off air. Yang pertama gue lihat Bang Uus pas sama MLI. Cuma yang barusan ini gue lihat salah satu senior stand up. Jangan disebutin Bang nama senior namanya. Yaitu nggak disebutin namanya. Oke, komik seorang senior. Oke. Beliau kemarin tur ke kota gue. Ya ntar orang jadi tahu dong. Kalau yang kemarin baru tur siapa aja. Nih apa sih HP gue bunyi. Ya lo Grab ngasih notifikasi jam segini. Siapa yang lihat? Gue. Dari awal gue udah ngira dan menyiapkan diri bahwa dia akan ngomong jujur dan frontal, tidak seperti di YouTube dan TV. Dan pas dia tampil baru aja beat pertama langsung keluar kata-kata jujurnya dalam tanda petik. Alhasil gue kaget padahal dari rumah udah memperkirakan bahwa dia akan ngomong jujur. Bang, tapi kenapa aku masih kaget ya? Hahaha, tapi sumpah seru sih asli soalnya bisa lihat dia ngomong jujur tidak seperti di YouTube. Mulai sekarang gue nabung, siapa tahu ada stand up off air, kali aja mampir ke kota-kota gue. Terima kasih Bang, semoga Boring Boker juga mampir ke Surabaya. Sehat selalu Bang. Lu gak mau nyebutin siapa komiknya tapi lu bilang dari Surabaya, ntar orang bisa ngecek loh siapa komik yang baru ke Surabaya. Tapi ketahuan juga gak apa-apa kan. Terima kasih orang-orang seperti Anda lah yang bikin industri stand up tetap hidup gitu, yang mau nabung, yang mau nonton off air. Karena asal kalian tahu stand up itu adalah seni panggung ya. Jadi sudah selayaknya ditonton di panggung, nonton langsung si penampilnya di panggung, bukan di TV. Lu lihat secara langsung rame-rame duduk bareng penonton lain gitu. Karena akan jauh lebih beda lucunya, mungkin jokes yang sama ya, jokes yang sama lu tonton di TV di YouTube sama jokes yang sama lu denger langsung pasti beda banget rasanya. Gua kasih tahu, jadi kalau yang belum pernah nonton stand up live, please do come. Siapapun yang lagi show, menurut gue sih siapapun sih. Kalau open mic di kota-kota, hampir setiap kota kan ada open mic. Kalau open mic ya namanya juga orang latihan, belum tentu lucu. Tapi kalau show, kalau menurut gue show, walaupun mungkin lu belum tahu komiknya atau anak komunitas atau anak daerah, lu coba nonton. Insya Allah bagus. Biar lega. Halo Bang Gilang, ini dari Rio Pradana. Halo Bang Gilang, menurut lo orang yang bau badan tuh ganggu nggak? Gue punya teman cewek, muka oke, dandanan oke, tapi baunya nggak ketolong. Terima kasih Bang. Tentu bau badan orang tuh ganggu sih. Gue aja suka takut. Satu hal yang gue takutin kalau gue di Jakarta ini yang panas ini, banyak jalan kaki, banyak naik angkutan umum, banyak jalan kaki, pokoknya banyak jalan kaki di trotoar gitu. Gue takut bau, gue keringetan soalnya kan. Jadi mengganggu dan sebaiknya kita menyadari diri sendiri kalau bau gitu. Gak cuma bau kaki sih. Bau kaki. Kok bau kaki ya? Gak cuma bau badan sih menurut gue. Bau mulut juga. Karena itu yang paling deket sama orang, mulut sama badan. Jadi kalau bisa kita jaga dengan selalu mandi rajin, selalu bersihin ketek, selalu pakai deodoran dan parfum kemana-mana bawa. Oke? Yuda Dui, makan ya subjeknya dari Yuda. Halo Mas, kita mau kok halo Mas sih, salah baca gue. Kenapa kalau kita mau makan di sekitar orang yang lagi nggak makan, kita harus izin atau basa-basi? Makan Mas, makan ya Pak. Sejak kejadian itu gue mikir menawarkan makanan lebih baik daripada cuma basa-basi nggak penting yang gue sendiri pun bisa lihat kalau lu lagi makan. Lagian nggak mungkin dong gue tiba-tiba nggak bolehin lu makan, pasti dipersilakan. Kata siapa? Coba sekali-kali kalau ada yang makan ya gitu lu larang dah. Nggak boleh gitu. Atau kalau ada yang bilang makan ya terus dia bilang ya dong mau gitu, dia bakal ngasih nggak? Itu sih cuma basa-basi aja menurut gue. Ya emang basa-basi sih. Ya gitu, emang cuma basa-basi aja. Pertanyaannya judulnya subjeknya afterlife hehehe dari Edo. Halo Bang, salam kenal, gue Edo. Dia nulisnya pakai font kecil-kecil banget fontnya nih emailnya.
Salam kenal, gue Edo. Gue suka kepikiran soal kematian gitu bang, gue juga. Padahal kan kalau menurut agama, kalau kita mati pilihannya cuma ke surga atau neraka. Gue pengen tahu pendapat lu soal kematian bang. Menurut lu kalau lu mati ntar kemana bang? Surga atau neraka kah? Hilang gitu aja atau reinkarnasi gitu? Thanks bang udah dibacain. Pengen iseng tanya aja sih biar lega, hehe. Gue juga suka mikirin sih, karena gini. Kita hidup nih, kan kalau kita saat hidup nih, kita kan merasakan kalau kita lagi hidup sekarang ya. Kita merasakan kalau kita lagi hidup, tapi ada ujungnya nih semua nih, entah kiamat, entah kita mati duluan sebelum ngerasain kiamat gitu. Terus kita mati nih. Kalau di agama gua, lu mati terus lu ditanya-tanya di kuburan, terus lu ntar ditaruh di suatu padang yang besar, ntar lu ditimbang di situ, terus lu masuk surga atau neraka, dan di situ selamanya, ya kan ya? Di surga atau neraka kan selama-lamanya gitu. Kita udah nggak bisa mati lagi ya karena memang sudah mati. Kalau gua ngebayanginnya kayak pasti kita ngerasain juga dong, kayak kita sekarang ngerasain hidup. Kita pasti kan ngerasain kalau kita lagi di surga atau neraka itu kan. Kita ngerasain tuh, kita misalnya di surga dikasih yang enak-enak atau di neraka disiksa gitu. Terus kita sakit atau lu hidup, lu ngerasain kalau lu lagi, kalau hidup sih kan mati ya. Lu ngerasain kalau lu ada di situ, nggak ngerasain hidup ya. Lu ngerasain lu lagi di situ, tapi nggak ada ujungnya karena udah mati. Nggak ada ujungnya gitu. Kalau ini kan ada ujungnya, ntar mati. Jadi gue ngebayangin tuh kita selamanya di situ tuh ngapain aja gitu hidup kita. Katanya kan kalau nggak salah nggak tua lagi, terus kita nggak kenal lagi sama yang lain-lain yang kita pernah kenal di dunia. Terus ngapain aja kegiatannya? Gue sih mikir itunya sih. Kegiatannya ngapain gitu terus. Ngapain kegiatannya, itu aja sih kalau gue yang gue pikirin. Karena reinkarnasi menurut gue konsepnya menarik juga, itu kan di Hindu kan. Menurut gue nih konsepnya menarik juga sih, reinkarnasi gitu. Kayak kalau di Hindu setahu gue kayak bahkan lu bisa nih misalnya nih, lu tuh dulunya tuh di kehidupan sebelumnya adalah ibunya, misalnya lu dulunya tuh bapaknya nenek lu. Makanya lu sekarang di kehidupan sekarang nih sama nenek lu deket banget karena di kehidupan sebelumnya lu siapa? Di keluarga itu juga sebenarnya di kehidupan sebelumnya. Kalau lu keluarga-keluarga itu juga gitu, entah lu buyutnya tadinya, entah lu siapa gitu, menarik juga menurut gua konsep itu. Intinya lah, mau surga neraka ada atau enggak, intinya berbuat baik lah. Ya enggak? Ya. Malu sama orang yang ateis, malu sama orang yang tidak percaya kalau Tuhan itu ada tapi berbuat baik gitu. Padahal dia tidak mengharapkan surga atau neraka kan, buat baik ya buat baik aja. Walaupun kita sudah dijanjikan yang baik-baik kalau kita mati. Kalau kita berbuat baik, kita dijanjikan akan mendapat yang baik-baik juga. Tidak ada salahnya dong kita berbuat baik saja tanpa minta pamrih apapun. Ya enggak? Cita-cita nama subjeknya. Bang, gue pengen banget beli cilok 100.000, tapi itu kasihan sama omnya. Biar bisa beli cilok tanpa bikin omnya pusing, gimana bang? Sarannya dong. Males bacanya. So ngelucu lu. Wah panjang sekali nih. Bagi biar lega. Ini namanya boleh dibacain gak? Gak usah lah ya. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Curhat dong. Jadi saya adalah mahasiswa semester 7 salah satu kampus di Sulawesi Utara. Sejak lulus SMA tahun 2016 saya mulai jadi selektif untuk cari pacar. Maunya ya kalau pacaran serius, tujuannya buat dinikahin. Walhasil sejak saat itu saya jomblo. Banyak yang deket tapi nggak saya terusin karena nggak ngerasa istriable. Lo nggak usah so pilih-pilih. Lo ngerasa yang deket tapi nggak istriable. Lu diri lu sendiri sudah suamiable belum? Jangan melihat dari orang lain terus. Sebenarnya ada satu cewek teman kelas. Oh iya, biar dapat konteksnya, di kampus saya emang masih dibagi per kelas gitu, jadi kayak SMA. Yang saya suka dan kelihatannya istriable, tapi saya nggak berani deketin dan ungkapin karena saya nggak pede. Soalnya doi cewek populer gitu, cantik, baik, terus paling pintar di jurusan saya. Ditambah lagi sejak semester 3 dia sudah 2 kali ganti pacar. Baru saja putus 2 bulan lalu sama yang terakhir. Sekarang jomblo dah doi, katakanlah namanya Bintang. Paling beneran namanya nih Bintang. Singkat cerita, bulan lalu saya baru jadian sama junior saya di kampus. Dia bisa dibilang lolos seleksi lah dalam tanda petik. Lu siapa sih? Emang sampai orang tuh harus dimasukin seleksi mau jadi pacar lu doang? Hampir semua yang saya inginkan ada sama dia. Sama kayak teman kelas yang tadi, saya juga sayang sama dia.
pun sebaliknya. Setelah jadian sama sebulan, teman-teman sekelas saya pada nunjukin sikap aneh gitu, mulai sering ngejekin saya sama si Bintang. Ternyata si Bintang bilang ke teman-teman sekelas buat dicomblangin saya sama dia. Berapa hari lalu Doi juga bilang sama saya kalau dia udah suka sama saya sejak ospek. Sejak ospeknya capital letter semua. Aduh. Tapi dia nggak berani bilang juga. Tapi dia nggak berani bilang juga sama kayak saya. Nah di sini masalahnya. Saya terjebak di situasi ini. Sisi lain saya punya pacar yang saya sayang dan sayang sama dia. Dan sayang sama saya. Sisi lain cewek yang saya idam-idamkan sejak dulu tiba-tiba ngaku kalau dia suka sama saya. Sejak dulu juga ternyata. Waktu saya tanya kenapa si Bintang terima cowok lain kalau emang dia suka sama saya, dia jawabnya karena kasihan lihat perjuangan mereka buat dapetin dia. Kalau menurut Bang Gilbas baiknya gimana? Kalau menurut gua pertama, mindset lu jangan lu nyari yang istriable. Dan lu merasa cewek-cewek yang deket sama lu nih gak istriable semua dalam seleksi lu gitu. Karena lu gak akan dapet pasti yang sesuai kemauan lu gitu. Kan lu bukan perusahaan kan yang harus penerimanya harus lulus S1 berpenampilan menarik ya gak? Mending lu bagusin diri lu aja biar menjadi suami able. Karena ya gitulah intinya maksud gue. Terus kalau menurut gue memang yang lebih bahaya tuh bukan mantan pacar, tapi yang tidak pernah kejadian. Kayak lu nih sama si Bintang ini kan tidak pernah kejadian, tapi masih penasaran. Nah baiknya gimana? Karena lu kepikiran sama si Bintang, sebenarnya baiknya lu ke Bintang aja sih. Karena lu kepikiran, ngapain lu punya pacar tapi kepikiran yang si Bintang, mending lu ke Bintang aja. Tapi lu akan menjadi jahat sama pacar lu yang sekarang dong kalau lu pilih Bintang. Tapi lu sudah terlanjur jahat karena lu kepikiran kalau si Bintang suka sama lu. Apalagi ini sudah lu idam-idamkan dari dulu, lu sudah terlanjur jahat gitu menurut gua. Walaupun baru kepikiran, ya gak sih? Gak tahu sih. Ya masa fisik lu ada sama si cewek yang lu yang sekarang, tapi otak lu mungkin hati lu ada di Bintang. Wah, janganlah. Lu sholat istikharah aja dah, minta petunjuk. Gue nggak tahu lah, ikutin yang kata hati lu aja deh. Sebagaimana yang sering gue omongin, kalau seneng lanjutin, kalau nggak seneng tinggalin. Kayaknya lu lebih ke Bintang sih. Satu lagi, pacar dalam kurung apa udah mantan? Bang Gilbas juga orang Manado ya, salam buat dia bang, maaf kalau kepanjangan. Mantan udah putus dari kapan? Dari aku yang kembali kirim email. Di email ini mau ngucapin congrats buat Mas Gilang dan 2 orang temannya Mas Gilang yang famous dan humble itu dan dapat 2 nominasi di ajang Stand Up Indo Awarding Night. Semoga menang semua ya Mas dan bawa pulang piala biar menjadi motivasi buat Mas Gilang juga. Makin rajin buat podcastnya, haha. Itu aja Mas dari aku yang bulukan ini. Terus emoticon monyet nutup mulut. Kenapa aku yang bulukan? Ya terima kasih, nominasi menang kok. Komika pemabuk. Aneh. Harusnya tuh Mamat, emang tuh itu bercandaan tuh nominasinya gue, karena emang semua sudah tahu di Stand Up Indo kalau Mamat Al-Katiri yang paling mabuk. Ini udah berapa lama sih gue? 58 menit. Wah. Jangan dibacain dari siapa ya bang? Oke. Assalamualaikum Bang Gilbas. Waalaikumsalam. Habis dengerin podcast lu di sepanjang jalan pulang, mau cerita bang biar lega. Jadi hari ini gue dikecewain beberapa kali sama cowok yang gue kenal, sebut saja A. Nah ini cowok temennya temen gue. Yang gimana? Nah ini cowok temennya temen gua. Jadi mutual friend gitu ya. Kenal kira-kira 2 tahun. Ya mulai ketemu itu setahun inilah. Awalnya sih gak ada hal yang lebih setelah kenal. Ya pernah sekali gua bilang kok rasanya beda ya sama lu. Dan dia menolak dengan kata-kata jangan suka sama gua ya. Dan kata-kata itu selalu ada di pikiran gua. Setelah kenal beberapa kali jalan bareng jadi malah punya perasaan lebih. Dalam kurung cewek tuh suka baperan. Cowok juga kok. Habis denger podcast lu yang makan dan lu bacain email yang gua inget kata-kata ini. Kalau dia chat balasnya singkat dan seadanya dia gak tertarik. Ngerasa duh gua banget. Setahun berlalu berapa kali ketemu ya kadang gua duluan yang chat terus ketemu habis itu udah hilang gitu aja. Kalau gua sih jalan sama yang lain-lain pasti bilang terima kasih atau apa. Kalau ini setahun gak pernah, terus emoticon senyum.
Temen gue bilang gue baik sama dibego-begoin tuh beda tipis. Yang pasti cuma proses perkenalan ya bang, yang mau diceritain yang ini. Yang atas cuma proses perkenalan ya bang, yang mau diceritain yang ini. Oh itu bukan ceritanya, udah panjang gitu ya Allah. Sekarang dia lagi ngerintis usahanya ya, minta bantuan buat dipromoin di kantor gua. Ya udah dong, gua coba menawarkan ke teman-teman kantor. Pakai titik koma dong lu kalau nulis. Nah teman gua tuh kebiasaan maunya tester dulu, ya udah dia mau antar ke kantor tapi nggak ada kabar sampai makan siang. Akhirnya gua pesen makan. Coba kalau gua nunggu yang ada nggak makan. Chat sore-sore dan bilang kesiangan, ya udahlah. Ada seminggu kemudian pas hari ini dia tiba-tiba chat kasih foto dan mau ke kantor gua. Nanya balik kapan, bilang mau sekalian antar tester. Ya udah gua mengiyakan dan bilang ke temen gua nanti ada testeran. Ya cobain. Sejam kemudian HP gue bunyi, taunya nggak jadi, katanya udah dipesen. Posisi gue lagi kerja seketika bad mood. Gue cuma jawab oke dah, dan serah deh maunya apa. Gue sadar gue dikasih tester gratisan ya pasti diutamakan yang mau beli. Cuma ngerasa di PHP-in banget gitu 2 kali. Terus gue udah bilang ke temen-temen gue kayak gue nggak niat promosi. Terus chat gue nggak dibales. Bang kalau lu cara move on biar nggak ada perasaan lagi gimana bang? Dijawab ya hehe. Makasih udah bacain, sehat selalu, ditunggu podcast selanjutnya biar gak galau. Ya berarti emang dia kagak demen sama lu. Dia udah malas-malesan itu. Cara move on gimana ya? Kalau gue mungkin cari kesibukan lain sih. Tidak harus cari pengganti ya. Maksudnya tidak harus cari cowok lain sebagai pelampiasan. Jangan. Cari kesibukan lain aja kan, lu kerja atau lu jalan-jalan sama temen atau ngapain tuh lama-lama juga lupa. Orang tuh selalu mengglorifikasikan susah move on, padahal sibukin aja hal-hal lain gitu. Lanjut 4 lagi nih, 5 lagi tapi udah sejam ya. Tanggung lah ya 5 lagi. Bang gue mau minta saran nih, gue nih orangnya gak terlalu suka ngumpul dan nongkrong, makanya sampai sekarang gue gak banyak teman. Udah lama sebenarnya mau coba ikut stand up tapi takut dikira sombong karena gak suka ikut kumpul. Sementara komunitas kan sukanya kombut juga. Selain hari open mic, nonton ke open mic aja baru sekali nyobanya. Satu lagi masalahnya gue kurang bisa ngomong depan orang banyak, itu suka gugup. Baiknya gimana ya bang? Sorry kepanjangan. Pertama, gue juga gak pernah ngomong depan orang sampai 2011 gue nyobain stand up. Sebelum 2011, gue tidak pernah dan tidak suka ngomong depan orang karena malu, oke? Caranya adalah cobain aja. Waktu itu gue caranya cobain. Kalau gue nggak pernah nyobain saat itu, gue nggak tahu kalau gue ada potensi itu di diri bisa ngomong depan orang, oke? Caranya cobain. Nggak suka nongkrong ngumpul nggak apa-apa. Gue juga dulu nggak pernah nongkrong, nggak pernah ngumpul selain open mic. Dulu zaman open mic gue hanya datang open mic saat ada materi yang mau dibawain, nggak pernah nonton gue. Kalau gue hari itu tidak ada materi yang mau dibawain, gue tidak pernah datang, gue tidak nongkrong, tidak ngumpul di komunitas. Baik-baik aja sampai sekarang. Dibilang sombong, pernah gue dulu, karena gak pernah ngumpul. Jadi tidak usah terlalu dipikirin omongan orang, oke? Nggak bikin auto ngakak, nama subjeknya udah mau ngelucu nih, nggak bikin auto ngakak. Bang, ada apa lu dan MLI? Apakah ada masalah stand up Indo dan MLI? Sotoy, assalamualaikum bang. Ya, ngomong dulu bro, assalamualaikum lu. Waalaikumsalam. Saya anonim kabupaten, nama saya Aang. Apaan sih? Anonim tapi nyebut nama, nggak ngerti gue. Kemarin saya cekin hari Minggu 15 Desember anak stand up Indo pada bikin story IG, pada bikin stand up comedy award. Walau nggak semua, tapi Emily nggak bang, atau emang nggak diundang? Emily sakit hati. Wak. Nah, dari awal ini Anda sudah sotoy, ya. So tahu dengan subjek so lucu. MLI nggak diundang. Lu lihat nggak MC-nya siapa? Abdur tuh MLI. Terus yang menang nominasi podcaster siapa? Adriano Colby dateng. Adriano Colby apa? Bahkan di MLI Adriano Colby tuh komisaris. Priska juga MLI masuk di nominasi. Lu yang sotoy. Dono Pradana masuk nominasi di MLI. Sotoy kamu. Saya lihat di masing-masing akun, dalam kurung akun MLI dan Stand Up Indonesia udah jarang promoin show. Pak dulu kalau nggak salah saling promoin kan bang waktu MLI awal berdiri sebelum jadi PT. Apakah MLI sudah keluar dari jalan Stand Up Indo? Stand Up Indo tuh bukan organisasi yang ada tanda anggota. Jadi nggak ada yang keluar, nggak ada yang masuk. Semua selama stand up semua di bawah Stand Up Indo.
BTW dulu saya suka pakai caps lock semua nih. Dulu saya suka nonton MLI. Saya penikmat stand up comedy bang, walau di YouTube. Solo jarang show bang, cuma setiap Jumat doang. Makasih sebelumnya. Adain show di Solo dong bang. Setiap Jumat open mic kali. Open mic mah emang rutin. Nggak mau ngadain Solo, males ketemu lu. Teng 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 teng. Tanya biar lega. Tanya biar insya Allah lega. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf bang, nama saya Gesit. Lu ngenalin nama kenapa minta maaf ya? Mohon maaf bang, nama saya Gesit dari Banjarnegara. Saya pernah ke Banjarnegara, rumahnya Yoga Yugo. Enak situ makan, rumahnya dia enak. Mau tanya-tanya tentang papercraft. Wow, saya sudah lama tidak main papercraft. Gimana ya cara ngukur ukuran pola papercraftnya biar waktu di print bisa pas sama ukuran yang kita pengen? Gimana cara ngukur ukuran pola? Nggak tahu. Saya dulu beberapa tahun, pokoknya sebelum stand up tuh gue beberapa tahun emang main papercraft. Tapi gue hanya builder alias hanya dapat pola dari internet, dari teman-teman yang desainer, gue print, gue rakit. Jadi saya tidak tahu cara bikin pola. Oke. Mohon dijawab ya bang, soalnya saya mau bikin papercraft buat aksesoris toy fotografi, matur nuwun. Saya tidak tahu cara bikin aksesoris. Ya, jadi saya tidak tahu cara mengukur pola karena tuh setahu gue pakai software 3D bla 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 ribet, saya tidak mengerti. Saya hanya builder, hanya membangun saja. Begitulah kurang lebih Mas Gesit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. No subject. Hai Bang Gilbas, kemarin aku habis beli digital downloadnya di comika.id. Wow, terima kasih. Belinya pas lagi diskon, maklum Bang, masih pelajar. Gokil, lucu, nggak nyesel buat beli. Cuma mau nyampein itu aja sih bang. Terima kasih dan sukses selalu. Terima kasih juga kamu Deso Amatir, nama emailnya, yang sudah membeli. Nggak apa-apa lah beli waktu diskon. Yang penting lu beli, tidak membajak, tidak mengcopy dari teman. Beli, terima kasih banyak. Yang mau beli juga spesial gua ada di comika.id. Itu digital download, versi fisiknya alias versi box set akan segera keluar. Udah siap sih sebenarnya, tapi kayaknya Januari Februari lah gue keluarin. Ya, yang mau beli spesial gue yang tahun 2017 di comika.id. Oke, begitu. Email terakhir, oke. Udah 1 jam 6 menit. Ntar lah, cepet. Email terakhir. Tips menghadapi cowok minder. Dalam kurung, tolong sensor namaku ya. Oke deh. Halo Bang Gilang, gue salah satu penggemar baru lo nih. Salam kenal ya. Salam. Awalnya cuma iseng nonton YouTube boring bokir, tapi kok jadi salah fokus ke lo. Hehehe. Berhubung nama podcastnya biar lega, jadi iseng juga deh pengen cerita biar lega. Jadi gini bang, gimana sih caranya bikin cowok itu nggak minder? By the way, background pekerjaanku saat ini dokter dan lagi ambil master. Wih mantap. Sering banget beberapa kali cowok mau kenalan tapi pas tahu backgroundku langsung mundur. Alasannya klasik banget ya, dia mau nggak bakal mau sama gue. Selama ini aku nggak terlalu peduli ya. Kebetulan cowok-cowok yang ngomong gitu juga aku nggak tertarik. Padahal ini maksud tulisan lu nggak ngelucu ya. Cuma menurut gue kok lucu ya. Selama ini aku nggak peduli karena kebetulan cowok-cowok yang ngomong gitu aku nggak tertarik. Aduh. Nah itu menurut gue tuh sudah terfilter sendiri tuh. Cowok-cowok yang minderan mungkin karena gue gak tau mana yang duluan ya. Siapa tuh lu emang gak seneng sama dia, emang lu gak suka nih sama cowok ini, tapi dia minderan. Atau karena dia minderan lu jadi gak suka sama dia, jadi gak tertarik. Bisa jadi kan, gak tahu sih. Yang nyesek adalah waktu itu ada yang ngomong, salah satu cowok yang semasa SMA dulu ku taksir berat, tanda seru. Ya ampun bang, hahaha, rasanya kalau aja dia tahu aku nggak lihat background pendidikan dan pekerjaan dia juga, aku mau. Ada emoticon yang ketawa sampai nangis. Ya udah sih gitu aja intinya untuk cowok-cowok di luar sana dan khususnya untuk kamu, jangan minder dong. Ih, kamu gemes deh pakai emoticon yang lidahnya keluar. Thank you Bang Gilang, sehat selalu ya. Sebenarnya ada dua sih kemungkinannya. Cowok-cowok yang minder itu sama cewek yang dalam tanda petik pendidikannya atau profesinya lebih tinggi dari cowoknya ya, dalam tanda petik ya. Karena ya menurut gue semua profesi sama sih. Menurut gue tidak ada profesi yang lebih mulia dari profesi yang lain. Menurut gue semua profesi sama. Selama bukan pembunuh gitu ya. Ada dua sih menurut gue. Yang pertama yang emang
si cowok itu tidak punya apa-apa gitu. Karena ada cowok yang emang dianya nggak ngapa-ngapain gitu, mungkin pengangguran atau apa ya, dia ngerasa minder deketin lu, ya iyalah gitu. Kalau ya pokoknya merasa nggak jelas hidupnya, mungkin dia merasa minder deketin lu. Ada juga cowok yang mungkin ya kayak lu ini, lu bilang lu nggak ngeliat background pekerjaannya dua, lu udah pengen sama si cowok, tapi emang sifatnya minder. Karena gue punya beberapa temen yang memang minderan aja gitu. Gue nggak tahu, mungkin ada yang salah dalam pertumbuhan dia dewasa gitu. Padahal dia bukan orang yang gimana, bukan dari yang backgroundnya yang gimana gitu, yang menjadi alasan untuk minder. Sebenarnya nggak juga gitu. Cuma emang udah minderan aja orangnya dari awal gitu. Sudah nahan diri duluan. Emang ada orang-orang kayak gitu sih. Yang nggak tahu, mungkin lu yang mendekat dulu ya. Dalam arti ya, apalagi lu cewek kan gengsi nanti deketin. Bukan ngedeketin dalam arti gitu, tapi ya ngobrol aja, ajak jalan atau ajak ngapain, nongkrong itu biasa, biar dia tahu. Lama-lama kan terbiasa, lama dia tahu, oh ternyata si yang namanya disensor ini baik-baik aja kok sama gue, nggak bikin gue minder kok gitu. Siapa tuh dia jadi merasa gitu, ya nggak? Terima kasih ya sudah email sebagai penggemar baru. Sudah habis juga sih emailnya. Terima kasih banyak yang sudah pada email, yang sudah pada mendengarkan. Sekali lagi kepada Kunto Aji, keren sekali konsernya. Untuk yang nonton juga mantap. Gue doakan semoga mantra-mantra live bisa hadir di kota-kota yang lain ya. Biar yang siapa tahu yang denger ini pengen nonton juga bisa hadir di kota-kota kalian. Saya doakan. Semoga bisa jadi tour. Oke, mantap. Ini episode 2 terakhir sebelum tahun baru loh. Wow. Udah. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye. BTW tambahan ya. Gue lupa ada yang mau gue ceritain tadi dari konser mantra-mantra live. Ada sesi di mana disuruh duduk, kan ada Mas Aji itu yang pemulihan batin. Gue udah cerita belum sih tadi nih? Bodo amat lah gue cerita kalaupun udah. Ada Mas Aji yang di video klip Film Membiru itu. Jadi ada sesi sebelum rehat lagu terakhir tuh, penonton suruh merem, suruh duduk, suruh mikirin apa yang lagi, siapa orang tersayangnya gitu, terus suruh mikirin siapa orang tersayangnya, terus suruh ngucapin apa dalam hati, suruh tarik napas, rasain napasnya, kayak gitu. Jadi yang di festival suruh duduk, yang di tribun suruh berdiri. Enggak ada yang tribun tetap duduk tapi nggak boleh senderan katanya. Merem, rasain napas kayak gitu. Terus ya jadi di festival suruh duduk kayak gitu. Terus itu terakhirnya suruh peluk diri sendiri dan terima kasih kepada diri sendiri karena sudah berjuang sejauh ini. Mantap sekali. Itu konser /ESQ. Itu kurang Pak Ari Ginanjar tuh ESQ tuh, kirain pas merem. Bayangkan kalian sampai rumah ada yang bendera kuning, ingat nggak tuh? Kayak gitu tuh kurang lebih tuh. Dan kayaknya banyak yang nangis sih tadi. Kalau gue lihat, gue sih nggak sampai nangis ya, cuma gue nangis pas nonton video klip Film Membiru. Tadi nggak sampai nangis, tapi terasa lah gitu yang mau dicapai gitu. Kalau untuk berterima kasih kepada diri sendiri kayak gitu. Dan tadi persis setelah lagu Film Membiru kan, kalau nggak salah 2 lagu sebelumnya, apa 1 lagu sebelumnya, gue agak lupa. Persis setelah Film Membiru kelar nih, lampu agak mati kan. Kayak tiba-tiba dari depan gue ada rame-rame, ada cewek yang pingsan kalau nggak salah. Kayaknya pingsan sih, karena digendong gitu, entah pingsan entah apalah, gue nggak tahu, pokoknya digendong keluar, kasihan banget. Semoga cewek itu, mbak itu baik-baik saja, mbak. Persis habis Film Membiru, jadi kayak pas banget gitu Film Membiru, lagunya sedih, habis itu ada yang pingsan. Semoga baik-baik saja, semoga sekarang sudah pulang ke rumahnya lagi. Inti dari konser Kunto Aji adalah tadi, sayangilah dirimu sendiri. Sebelum lu nyayangin apapun, utamain diri lu sendiri. Terima kasih, ini tambahannya. Gue baru ingat soalnya. Udah beneran, udahan. Bye.